adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Di pagi hari ini kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita dan tentunya dengan kesehatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, tadi kita sudah mendengarkan puji-pujian, kita boleh menari, bersorak-sorai yang dibawakan oleh kakak pemimpin pujian tadi. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tentunya yang Kak Lina sampaikan di kelas besar atau di kelas sedang. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan, Kakak undang kita berdoa terlebih dahulu agar Tuhan mengurapi ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur saya ucapkan kepadamu Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami dengan tubuh yang sehat dan penuh sukacita, dan kami boleh ambil bagian beribadah pada pagi hari ini Tuhan, yaitu melalui ibadah online. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tetapi itu tidak mengurangi kasih karunia Tuhan dalam hidup kami dan di dalam hidup sekolah anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, puji nama Tuhan adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana kita bersama-sama belajar mengenal firman Tuhan. Yang akan kakak bawakan yaitu di dalam tema mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, ini di mana kakak membawakan firman ini ada di dalam kelas besar ya. Boleh kita belajar bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Nah, di mana berjudul tadi firman Tuhan, kakak ambil tema mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, mengenal Tuhan secara pribadi itu bagaimana kita dapat memiliki sebuah hubungan dengan Tuhan? Nah, coba adik-adik pikirkannya. Kedua, apakah kita menunggu sebuah kilat yang menyambar memberikan diri kita dengan perbuatan-perbuatan agamawi yang tidak mementingkan diri kita sendiri? Apakah dengan cara seperti itu? Bukan. Itu bukan semua seperti itu ya adik-adik. Nah, di mana Tuhan menjelaskan? Tuhan menjelaskan di dalam Alkitab bagaimana kita dapat mengenalnya. Nah, kita akan bahas di sini memberikan cerita kepada adik-adik bagaimana kita dapat memulai suatu hubungan bersama Tuhan secara pribadi saat ini juga. Nah, ada beberapa prinsip yang kakak akan sampaikan, yaitu prinsip pertama, di mana Tuhan mengasihi adik-adik dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saya dan adik-adik sekolah minggu. Ya, ada rencana Tuhan yang indah bagi hidup kakak dan hidup adik-adik. Ya, Tuhan tidak hanya menciptakan adik-adik, tapi Dia sangat mengasihi adik-adik dan sangat mengasihi kita semua. Nah, sehingga Dia rindu adik-adik mengenal saat itu ya, dan memilih hidup kekal di dalam Dia. Begitu dengan kakak. Kakak juga sangat rindu mengenal Tuhan pada saat ini juga dan memilih hidup yang kekal di dalam Dia. Nah, di mana Yesus mengatakan, di mana di Injil Alkitab tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa adik-adik? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Yesus datang
supaya setiap kita dapat mengenal Dia, mengenal Tuhan secara pribadi, Yesus dapat memberikan arti dan tujuan hidup. Arti dan tujuan hidup tentunya kita sudah tahu ya. Tentunya di kelas besar, sudah beranjak dewasa, pastinya sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan arti dan tujuan hidup. Nah, yang prinsip kedua, di mana kita semua manusia ini adalah penuh dosa. Kakak mau bertanya, apakah kita manusia ada yang tidak berdosa? Pastinya semua manusia penuh dengan dosa. Nah, kita semua penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah. Karena dosa kita terpisah dari Tuhan Allah. Oleh sebab itu, kita telah merasakan keterpisahan itu, suatu jarak dengan Tuhan karena dosa adik-adik dan dosa kakak. Nah, ada haleluya. Haleluya. Nah, sebab itu adik-adik, Alkitab juga mengatakan kepada kita bahwa kita sekalian sesat. Seperti domba-domba masing-masing itu berjalan atau mengambil jalannya sendiri-sendiri. Tanpa tuan mereka, tanpa yang punya domba menuntun jalan mereka, domba itu tidak ada arah tujuannya mau kemana. Makanya mereka berjalan mengambil jalan sendiri-sendiri. Nah, itu yang prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, di mana Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa manusia. Di mana Tuhan Yesus ini adalah diutus oleh Tuhan Allah sebagai jalan untuk keampunan dosa kita semua. Dosa kakak dan dosa umat manusia. Ya, melalui Dia kakak dan adik-adik dapat mengetahui atau dapat mengalami kasih dan rencana Tuhan yang indah pada waktunya. Rencana Tuhan itu indah tanpa kita ketahui itu kapan datang. Tapi asalkan kita mengandalkan Tuhan, rencana Tuhan Allah sangatlah indah bagi kakak dan adik-adik semua. Nah, kita pantas untuk membayar semua dosa-dosa kita sendiri. Tetapi permasalahannya adalah upah dari dosa adalah apa, adik-adik? Upah dari dosa adalah maut. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat yang sangat berdosa, kita harus taat. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan agar Tuhan lebih lagi mengenal kita dan mengasihi kita. Nah, itu prinsip yang keempat, di mana kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan tujuan hidup kita secara pribadi. Di mana juga di Alkitab mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kalau kita percaya, berharap, bersandar kepada Tuhan, apapun yang kita minta, apapun yang kita rencanakan, Tuhan pasti beri. Tuhan pasti menepati janjinya. Dia tidak pernah melupakan kita. Dia tidak pernah melupakan anak-anaknya yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Nah, saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan menjamah adik-adik dimanapun berada. Pada saat kondisi seperti ini,
Janganlah iman kita goyah. Janganlah kita berputus asa walaupun kita tidak bisa beribadah ke gereja secara offline, tapi kita bisa mengambil ibadah secara online di rumah. Asal kita punya niat untuk dekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita mengenal Tuhan secara pribadi. Amin adik-adik. Amin. Nah, sampai di sini firman Tuhan pada saat ini. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh kita meteraikan dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada, supaya kita menjadi saluran berkat yang dipercayakan Tuhan kepada kita melalui talenta-talenta yang kita punya. Jangan lupa kita mengucap syukur senantiasa apa yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita syukuri pada saat ini juga. Terima kasih, puji nama Tuhan. Kakak tidak akan perpanjangkan firman Tuhan. Sebelum kita tutup dalam doa, jangan lupa kakak ingatkan lagi, like atau komen di bawah kolom ini ya, supaya kita sama-sama diberkati Tuhan pada saat ini. Tetap semangat, jangan berputus asa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh tertanam di hati kami dan hati adik-adik setiap yang mendengarkannya Tuhan. Pakai hati kami Tuhan, pakai hidup kami untuk menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati ya Bapa orang tua adik-adik sekolah minggu, baik dalam kesehatan, baik dalam perekonomian, baik dalam pekerjaan. Begitu juga dengan sekolah adik-adik sekolah minggu di tempat ini. Walaupun mereka belajar secara daring Tuhan, tapi kami dan percaya Tuhan senantiasa yang tolong dan memberikan hikmat kepintaran setiap anak-anak sekolah minggu pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami terima berkat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.